Sore semuanya. Semoga sehat dan tetap semangat ya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rosa Zahra, selaku moderator yang akan memandu kelas edukasi pada hari ini dengan tema Rawat Payudara Sejak Dini agar Menyusui Tanpa Kendala. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Friska Disma Ayu. Selamat datang, Ibu Friska. Halo, Ya, selamat sore. sore, Bu. Ya, sebelum kita masuk ke materi, nanti kita akan ada pretest singkat yang bisa diisi oleh para peserta. Mohon ketersediaannya untuk menjawab agar kita bisa sama-sama mengukur pemahaman sebelum masuk ke materi.
Untuk link pretest sudah ada di kolom chat bagi para peserta, diharapkan dapat mengisi sebelum masuk ke pemateri. Untuk pretest bisa diisi selama 7 menit.
Izin mengingatkan untuk pretest tersisa 1 menit. Dimohon untuk para peserta agar segera mengisi ya. Baik, untuk waktu pretest sudah selesai. Kita langsung masuk ke pemaparan materi dengan Ibu Friska. Nah, untuk para peserta, jangan lupa nanti akan ada sesi praktik bersama. Jadi diharapkan untuk dapat on kamera agar bisa dipandu secara maksimal. Baik, waktu dan layar saya persilahkan Bu Friska. Baik, terima kasih Kak Ocha atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman sekalian, ibu-ibu hamil yang tergabung dalam grup Bidan Membantu. Ada rekanan kami juga, ada yang hadir di sini dan adik-adik mahasiswa sekalian. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Stella Maris Bakara, selaku Ketua Yayasan Bidan Membantu dan juga tim Bidan Membantu yang hari ini sudah membersamai kami di sini. Baik teman-teman sekalian, ibu-ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Ocha tadi, hari ini kita akan membahas sedikit tentang materi yang tentunya sebenarnya penting, tapi banyak sekali ibu-ibu, khususnya ibu hamil yang kurang aware terhadap hal ini. Izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah tampak? Sudah, Bu. Oke, baik. Kita akan bahas terkait dengan rawat payudara sejak dini agar menyusui tanpa kendala. Kalau berbicara tentang perawatan payudara, tentu saja sebagian besar mungkin kita sudah tahu, khususnya bagi tenaga-tenaga kesehatan seperti bidan, hal ini sudah hal yang lumrah dan wajar kita ketahui. Tapi bagaimana terkait perawatan payudara itu sendiri dari pemahaman para ibu hamil, ibu nifas, ataupun ibu menyusui itu sendiri. Nah, sebenarnya perawatan payudara itu adalah suatu kegiatan yang seharusnya dilaksanakan secara teratur, rutin gunanya untuk memelihara kesehatan payudara yang memiliki tujuan untuk mempersiapkan nih proses menyusui kita nanti gitu ya, mempersiapkan proses laktasi sehingga ketika setelah melahirkan payudara kita ini sudah siap untuk digunakan, produksi aksinya juga sudah bisa untuk mensuplai kebutuhan bayi. Manfaat perawatan payudara ini ada beberapa. Yang pertama adalah menjaga kebersihan payudara. Nah, kebersihan payudara itu sendiri sebenarnya nggak cukup kalau kita sedang hamil dan kita hanya mandi aja. Sebenarnya tidak cukup. Karena apa? Ketika hamil, itu sudah ada produksi ya, dari pabriknya di payudara kita ini sudah mulai berproduksi ASI. Nah, sadar nggak ibu-ibu hamil, kalau ketika kita hamil, payudara kita itu khususnya pada putingnya itu berkerak, ya, seperti itu. Jadi, fungsinya untuk perawatan payudara ini menjaga kebersihan payudara, sehingga tentu saja kalau payudaranya bersih, nanti ketika kita di BF atau di kemudian hari setelah melahirkan kita menyusui langsung ke bayi, bayinya juga tidak terkontaminasi dari mungkin adanya bakteri-bakteri atau kotoran-kotoran yang ada di sekitar payudara. Yang kedua, memperbaiki bentuk puting susu. Ada beberapa bentuk puting susu. Nah, yang normal itu kan yang menonjol ya. Tapi kalau misalkan biasanya ada juga ibu-ibu yang punya mendatar atau tenggelam. Nah, dengan perawatan payudara yang rutin, kita bisa memperbaiki puting susunya. Kemudian merangsang kelenjar-kelenjar air susu dari masase atau pemijatan ketika melakukan perawatan payudara, itu bisa merangsang nih bekerjanya dari kelenjar-kelenjar ini untuk memproduksi ASI. Kemudian mengetahui sejak dini kelainan puting susu apabila kita rutin melakukan perawatan payudara, kita bisa sadar nih, oh ternyata puting susu aku yang
sebelah kiri ini kecil sekali gitu. Oh, puting susu aku ternyata lebih besar dari yang seharusnya terlalu besar seperti itu. Atau puting susu aku ternyata tidak menonjol ya. Nah, yang terakhir adalah untuk persiapan ketika kita nanti menyusui. Apa sih kata penelitian terkait dari perawatan payudara itu sendiri yang dilakukan ketika hamil gitu ya? Ternyata perawatan payudara memang harus optimal kita lakukan mulai dari kehamilan. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Lestari dan teman-temannya, ini saya ambilkan dari jurnal milik dari Universitas Gajah Mada. Judulnya Pengaruh Perawatan Payudara Terhadap Kadar Prolaktin dan Volume ASI pada Ibu Postpartum Primipara atau ibu yang melahirkan dengan anak yang pertama ya. Jadi ada pengaruh yang signifikan nih dari ibunya yang jadi di dalam penelitian ini punya dua kelompok. Jadi ada kelompok yang diberi perlakuan dan kelompok yang tidak diberi perlakuan. Perlakuannya itu perawatan payudara. Ternyata di kelompok yang diberikan perlakuan perawatan payudara 3 kali dalam seminggu itu yang dimulai dari usia kehamilan ibunya 34 minggu, ternyata jumlah produksi ASINya ketika sudah melahirkan ini lebih banyak dibandingkan ibu yang tidak dilakukan perawatan payudara ketika hamil. Nah, ada beberapa hal atau kondisi yang perlu diperhatikan nih sebenarnya ketika kita melakukan perawatan payudara. Khususnya kapan sih kita harus mulai melakukan perawatan payudara atau kapan bisa mulai melakukan perawatan payudara itu sendiri. Nah, yang pertama, ini perawatan payudara bisa dilakukan mulai usia kehamilan 24 minggu atau 6 bulan pada ibu hamil yang puting susunya sudah menonjol dan tidak memiliki riwayat abortus atau keguguran. Ya, kalau ibunya tidak punya riwayat keguguran sebelumnya, puting susunya sudah menonjol, bisa mulai dilakukan perawatan payudara mulai dari 24 minggu atau 6 bulan. Kemudian bagi ibu hamil yang ternyata puting susunya sudah menonjol, tapi memiliki riwayat keguguran atau abortus, ini bisa dilakukan mulai dari 8 bulan atau 32 minggu. Kemudian pada ibu hamil yang puting susunya tidak menonjol, datar, atau masuk ke dalam, perawatannya dilakukan lebih dini, seperti itu. Jadi bisa dimulai dari usia kehamilan 12 minggu. Namun apabila memiliki riwayat abortus atau keguguran pada ibu hamil yang puting susunya tadi datar, perawatan payudara bisa dilakukan setelah usia kehamilan 6 bulan atau 24 minggu. Tapi harus diperhatikan tanda-tanda kapan kita harus menghentikan perawatan payudara. Apabila ibunya mengalami kontraksi atau nyeri perut bagian bawah itu silahkan dihentikan perawatan payudaranya. Kemudian mata berkunang-kunang silahkan dihentikan. Atau mungkin sesak nafasnya sehingga tidak kondusif ketika melakukan perawatan payudara silahkan dihentikan. Perawatan payudara hendaknya ketika kondisi kita nyaman dan santai. Kemudian setelah melahirkan perawatan payudara ini boleh langsung diberikan atau dilakukan. Biasanya dilakukan 1 sampai 2 hari setelah persalinan dan dilakukan secara rutin sebanyak 2 kali sehari. Oke, persiapan awal dalam melakukan perawatan payudara yang harus diingat adalah kita wajib memotong kuku tangan sependek mungkin. Jadi nggak boleh ya ada kuku tangannya yang panjang, kemudian dikikir ya supaya apa tidak melukai seperti itu. Berhenti Kemudian jusnya. mencuci tangan dengan baik dan benar, menggunakan air mengalir, kemudian menggunakan sabun di kuku-kukunya, buku-bukunya, sela-selanya itu semua dicuci dengan bersih. Kemudian wajib air mengalir ya, jadi nggak boleh kalau airnya tidak mengalir karena itu takutnya terkontaminasi ya. Jadi memang sesuai anjuran kita harus mencuci tangan di air mengalir dan menggunakan sabun. Kemudian lakukan pada suasana yang santai. Jadi karena perawatan payudara ini membutuhkan waktu, kita juga harus menikmati dan nyaman ketika melakukannya. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Sehingga kapan sih kira-kira waktu kita santai? Biasanya santai ketika kita mandi sore karena kita sudah selesai aktivitas kan seharian atau sebelum tidur malam. Banyak juga ibu-ibu hamil atau ibu-ibu pada umumnya kurang menjaga kebersihan payudara karena kurangnya pengetahuan biasanya. Apa saja sih sebenarnya yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan payudara? Yang pertama,
Rajin melakukan perawatan payudara itu menjadi salah satu hal yang bisa membantu kita untuk menjaga kebersihan payudara ya. Karena kita kan kalau melakukan perawatan payudara tadi kita bersihkan semuanya ya. Nanti kita belajar caranya. Kemudian menggunakan bra atau BH yang menopang payudara tapi tidak boleh yang menekan. Kenapa? Karena ketika bra kita menekan terlalu kuat, itu dikhawatirkan atau bisa menyebabkan nanti terjadi sumbatan ASI. Kemudian mandi 2 kali sehari dan mengganti BH setiap kali lembab atau minimal 2 kali sehari. Jadi apalagi kalau nanti ketika menyusui ya, sering sekali tuh kalau misalkan kita tuh ngalir ya, kita menyusui sebelah kanan, nanti yang sebelah kirinya ikut keluar gitu ya. Bisa ditampung sebenarnya ya. Bisa nanti kalau misalkan ada kelas dengan yang konselor menyusui, bisa ditanyakan, bisa mendapatkan edukasi yang lebih lagi. Jadi bisa ditampung atau bisa juga pakai nipple pad gitu ya. Atau kalau emang yang ternyata oh belum sempet nih buat nampung, belum bisa ditutupi nih, akhirnya basah nih WH-nya. Jadi emang harus segera ganti. Karena tempat yang lembab atau bra yang lembab ini memicu jamur untuk senang hidup dan tumbuh di sekitar area-area yang lembab. Sehingga kasihan sekali nanti anak kita ya bisa terkontaminasi. Kemudian jika puting susunya lecet, ini bisa menggunakan kolostrum atau ASI yang dikeluarkan sedikit ya. Nanti sebelum menyusui dioleskan dan setelah menyusui dioleskan. Kemudian tetap dilakukan menyusui. Jadi bisa dimulai dari sisi yang sebelahnya. Kalau emang sekiranya sudah nggak kuat banget, bisa diperah. Perahnya pakai tangan, tapi jangan pakai pumping ya. Kalau misalkan sudah terlalu lecet, kalau kita perah pakai pumping itu akan makin crack gitu. Kemudian apabila lecet sangat berat, bisa diistirahatkan selama 24 jam. Tapi tetap diberikan susu, tetap dikeluarkan. Tadi diperah menggunakan tangan perlahan, tapi menggunakannya tidak boleh memberikannya tidak boleh menggunakan dot. Media yang disarankan adalah sendok, cup feeder, atau pipet. Penggunaan dot bisa menyebabkan bayi mengalami bingung puting. Kemudian beberapa ibu sering mengalami bendungan ASI ya ketika menyusui. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan apabila mengalami bendungan ASI. Yang pertama dikompres payudara dengan air hangat selama 5 menit. Jadi biasanya bisa pakai handuk atau waslap gitu ya. Kita nanti bisa kompres menggunakan air hangat. Jadi kemudian diurut payudara dari area pangkal menuju puting. Nanti caranya kita belajar bareng-bareng setelah teori ini. Kemudian keluarkan ASI sebagian sehingga puting susunya lunak. Kalau kita terbendung, biasanya tuh kencang banget area bagian depannya tuh sampai putingnya ikut kencang gitu ya. Nah, itu sarannya harus dikeluarkan, diperah menggunakan tangan perlahan, diurut dulu, nanti udah agak enakan, langsung diperah. Kemudian susukan bayi secara on demand atau ketika bayi minta. Nah, kalau bayinya nggak minta gimana ya? 2 sampai 3 jam sekali. Bisa menggunakan teknik DBF atau direct breastfeeding ataupun bisa diperah. Kemudian letakkan kain dingin di payudara setelah menyusui. Setiap setelah menyusui bisa diletakkan untuk calm down ya, apa namanya, kain dingin di payudara. Oke, untuk melakukan pelaksanaan dari perawatan payudara ini, kita membutuhkan beberapa peralatan. Ya, yang pertama adalah handuk 2 buah. Boleh pakai handuk apa saja. Handuknya nanti ditaruh di pundak dan juga di paha. Kalau di pundak nanti fungsinya untuk mengeringkan setelah kegiatan yang dilakukan atau setelah melakukan perawatan payudara. Yang di paha fungsinya ya untuk melindungi supaya nggak basah. Karena kita ada nanti perlu mengguyur atau mengompres. Kemudian waslap 2 buah, waslapnya boleh apa aja, boleh yang seperti ini ya. Kalau yang memudahkan sebenarnya seperti ini, jadi tinggal dimasukin aja tangannya. Atau waslap yang bentuknya nggak begini juga nggak apa-apa, yang ada aja. Kemudian kapas, kapas boleh pakai cotton ball, boleh juga kapas yang untuk make up dan juga boleh juga kasa. Tapi direkomendasikannya kalau saya ya pakainya kapas aja. Karena kalau kasa dia terlalu kasar sehingga nyeri di puting. Ya, kemudian jangan lupa juga minyak. Boleh pakai minyak kelapa atau virgin coconut oil seperti ini atau merek yang lain boleh atau baby oil ya. Dua itu untuk rekomendasi dari minyaknya. Beberapa ibu nanya kalau minyak zaitun bagaimana kalau memang ada yang minyak zaitun, ya boleh pakai minyak zaitun. Yang penting ada minyak ya. Tapi direkomendasikannya kalau bisa sih minyak kelapa dan baby oil. Kemudian 2 baskom berisi air hangat dan air dingin. Jadi siapkan baskom.
ya. Jadi ada dua, baskom begini ada dua. Satu diisi air hangat, satu air dingin. Nah, waslapnya dua, jadi nanti ditaruh di satu-satu begini. Ya, seperti itu. Kemudian untuk kapasnya bisa ditaruh di dalam kom seperti ini. Jadi ada wadah muk kecil seperti inilah ya, tempat untuk menaruhnya. Jadi nanti minyaknya bisa diteteskan di sini, sehingga lebih memudahkan ketika melakukan pengompresan. Oke, untuk praktek bersama, mungkin kita langsung praktek. Ini Kak Ocha, bagaimana? Apakah saya stop share atau bisa tetap share screen, kemudian sambil praktik atau gimana? Silahkan dibantu. Stop share saja Kak biar nanti mempermudah yang lainnya. Oke, baik. Baik, jika demikian kita mau mulai praktik ya. Sebentar, saya izin off cam sebentar ya, saya siap. Untuk para peserta dimohon untuk on cam karena kita masuk ke sesi praktik bersama yang nantinya akan dipandu oleh Ibu Friska. Oke, sudah nampak ya? Oke, Sudah. teman-teman sekalian, sekarang saya sudah ada pantom di sini ya, atau alat peraga ya sebenarnya. Biasanya saya ada yang khusus ya, yang dielastis seperti payudara, tapi lagi nggak ada, lagi tidak terbawa. Jadi ini kita pakai yang ada. Nah, di sini terlihat ya area payudaranya kan ya? Oke. Nah, jadi begini, yang pertama kita harus lakukan sebelum melakukan perawatan payudara tadi kita cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah kita melakukan cuci tangan, tadi kita kompres dulu nih area putingnya menggunakan kapas ya selama 5 menit. Nah, kapasnya ini diberikan minyak. Minyak boleh tadi yang saya bilang, boleh VCO, baby oil, demikian. Nah, ini kita kompreskan selama 5 menit. Caranya mengompres, setelah dikompres, ini ya, lihat tangan saya mungkin ya terlihat ya. Nah, ini anggaplah ini puting. Jadi ini dikompres, setelah dikompres, ini diputar. Setelah sudah 5 menit, diputar, kemudian ditarik ke depan. Nanti otomatis di area sini, ini kotorannya akan menumpuk banyak. Apabila, oh masih kotor, boleh diulangi lagi ya caranya. Dikompres setelah tadi 3 sampai 5 menit, diputar, kemudian ditarik ke depan. Nah, begitu ya caranya. Mudah sekali. Nah, pastikan putingnya bersih. Kemudian bagi ibu-ibu yang puting susunya tidak menonjol, boleh ditarik putingnya ini 20 kali masing-masing ya. Ditarik begini. Setiap melakukan perawatan payudara seperti itu, diawali seperti itu terlebih dahulu. Kemudian basahi tangan menggunakan virgin coconut oil ya. Kita basahi tangan, kemudian kita beri minyak seperti itu. Baru kita mulai melakukan pemijatan. Sebenarnya kalau adik-adik mahasiswa atau ibu-ibu bidan, kalau kita mau mengajarkan kepada pasien, itu kita posisinya seperti ini. Jadi kita di belakangnya pasien kita gitu ya. Ini anggaplah ini pasien kita, ini adalah kitanya sebagai tenaga kesehatan. Nah, cara yang pertama adalah kita lakukan gerakan seperti ini. Tangannya ditaruh seperti ini ya. Jadi ibu-ibu hamil juga bisa. Ini anggap aja tangan ibu hamil deh ya kalau yang ini lagi hamil. Tangannya ditaruh di bagian tengah seperti ini ke arah bawah ya. Kemudian memutar seperti ini. Ya. Gerakan ini dilakukan 20 sampai 30 kali. Ya. Boleh arah sebaliknya gitu. Nah, kemudian nanti ketika 5 kali hitungan dilakukan hentakan. Jadi begini. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, tarik ke atas. Begitu ya.
Jadi dihentakkan ke atas. Nah, itu dilakukan sebanyak 20 sampai 30 kali hitungan. Jadi setiap 5 kali hitungan dilakukan hentakan ya. Seperti tadi itu ya. Jadi dihentak. Nah, seperti itu. Kemudian gerakan yang kedua, ini gerakan yang bisa digunakan juga ketika terjadi bendungan ASI. Payudara kiri yang akan diberikan treatment disangga menggunakan tangan kiri. Setelah disangga, tangan kanan ini mengurut dari pangkal ke arah puting. Ya, ini sebanyak 20 sampai 30 kali. Nah, kalau misalkan saya nggak suka caranya pakai mungkin pakai tangan yang terbuka, bisa pakai buku-buku tangan. Makanya tadi buku-buku tangan juga dibersihkan dengan optimal ya. Jadi bisa pakai buku-buku tangan karena biasanya tenaganya lebih kuat. Jadi kalau ada bendungan, dia dia lebih mudah hancur gitu ya, bendung-bendungannya atau bulat-bulat yang kalau kita lagi menyusui itu ada semacam gerenjel-gerenjel gitu ya. Nah, seperti ini dilakukan sebanyak 30 kali ya, 20 atau 30 kali. Nah, selanjutnya gerakan yang selanjutnya sama, itu tadi dilakukan bergantian ya tiap sisi payudara 20 sampai 30 kali. Kemudian gerakan yang selanjutnya itu masih sama, kita sangga tapi gerakannya pakai memutar kecil-kecil. Gerakan memutar kecil-kecil. Seperti ini ya. Jadi dari pangkal ke arah puting. Dilakukan yang sama pada payudara yang sebelahnya dengan jumlah yang sama. Dan yang terakhir adalah eh, di payudaranya ini disangga dengan kedua tangan, ya. Disangga dengan kedua tangan, kemudian dimentalkan ya sebanyak 5 kali. Fungsinya untuk membuat payudara kita ini lebih elastis, lebih kenyal, seperti itu. Sehingga memang tidak keras dan dia lebih fleksibel seperti itu. Nah, kemudian setelah itu bisa kita lakukan pengompresan atau pengguyuran atau membersihkan lah ya menggunakan waslap tadi. Waslapnya bisa menggunakan dua, jadi air hangat dan air dingin. Yang pertama kita ambil air hangat, kita kompres itu kalau memungkinkan diguyur bisa diguyur ya biar lebih rileks. Setelah air hangat diambil air dingin, kemudian ambil lagi air hangat lagi, dilakukan 5 kali, berarti hangat dingin hangat ya 5 kali. Begitu pula dengan payudara yang sebelahnya. Ya, kemudian setelah kita lakukan pengopresan tadi, payudaranya terakhir, jangan lupa kalau ibunya masih hamil nggak perlu dipencet dan dikeluarkan kolostrumnya. Kalau misalkan ibunya sudah melahirkan, bisa dipencet, didesinfektan untuk area puting susunya. Kemudian silakan tadi yang basah bisa dielap dan menggunakan bra. Ingat, branya menggunakan bra yang menopang, tapi tidak boleh menggunakan bra yang menekan. Ya, jadi branya biasanya bisa pakai, kalau ibu hamil bisa pakai bra menyusui juga ya, karena itu biasanya bra menyusui bisa dari hamil sampai menyusui. Oke, dari sini mungkin penjelasan dari praktiknya. Nanti untuk sesi tanya jawab saya serahkan ke Kak Ocha. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Friska atas jawaban atas penyampaian materi dan juga praktek barusan. Seru banget ya teman-teman. Semoga kalian paham dan nanti bisa mempraktekannya. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung tulis di kolom chat atau bisa juga mengaktifkan fitur raise hand.
Baik Ibu, ini ada yang bertanya, izin saya bacakan ya. Izin bertanya Ibu, untuk perawatan payudara saat masa kehamilan dimulai dari trimester berapa, Bu? Terima kasih. Untuk Ibu Friska, boleh untuk menjawab? Baik, tadi sebenarnya pertanyaan mungkin tadi agak terlambat ya datang ya dari Ibu siapa? Ibu Fahreza, halo, salam kenal. Sebenarnya perawatan payudara itu bisa dimulai ketika usia kehamilan 6 minggu. Ya, 6 minggu, 6 minggu, 6 bulan atau 32 minggu. Bagi ibu yang puting susunya sudah menonjol dan juga tidak memiliki riwayat keguguran. Jadi bisa dimulai dari usia kehamilan 32 minggu. Seperti itu ya. Itu bisa mulai rutin kok, bisa boleh dilakukan setiap hari, kemudian 2 kali sehari. Atau kalau nggak ada waktu ya mungkin boleh sekali sehari gitu. Yang penting dia dilakukan secara rutin. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi, Bu. Izin saya bacakan ya. Bu Bidan, maaf saya baru join Zoom-nya. Izin bertanya, pada payudara saya seringkali keras dan kadang suka ada titik putih di putingnya. Kadang itu agak sakit juga kalau pas disusui. Itu penyebab dan solusinya bagaimana ya, Bu Bidan? Terima kasih. Ibu Halo, Friska. eh Ibu Nurlaila ya. Oke, terima kasih sekali sudah bertanya. Mungkin ini adalah salah satu masalah dari ibu-ibu menyusui ya. Jadi titik putih itu sebenarnya karena ada lecet di payudaranya. Penyebabnya apa? Biasanya karena pelekatannya tidak tepat, karena posisi kita ketika menyusui salah. Jadi teknik menyusuinya salah. Banyak faktor. Biasanya kalau kita baru lahiran, sesar ya, contohnya saya mungkin kita berangkat dari pengalaman saya sendiri. Waktu itu saya lahiran kodarullah, saya sito dan harus disesar. Itu karena nyeri dari sesarnya ini sehingga membuat saya untuk menyusuinya posisinya kurang optimal sehingga puting susunya lecet. Nah, puting susu yang lecet ini akhirnya menyebabkan bintik putih itu lama-kelamaan ketika kita susui bintik putih di payudaranya seperti itu, seperti crack demikian. Itu penyebabnya dari itu tidak tepat ketika pelekatan menyusuinya. Jadi posisinya menyusui tidak salah. Jadi bayi menghisapnya tidak penuh sampai di areolanya, tapi hanya menghisap di area putingnya dan mungkin areolanya terkena sedikit sehingga akhirnya puting susunya menjadi lecet. Solusinya gimana? Solusinya adalah pastikan atau dirubah eh, dan dipastikan pelekatan menyusuinya benar. Ya tadi kalau lecet sebelum menyusui dioleskan kolostrum atau ASI-nya kita keluarin sedikit. Kita olesin. Nah, kita susuin dulu nih ke payudara yang sebelahnya yang dia nggak lecet. Nah, kemudian setelah selesai menyusui di payudara sebelahnya, kita baru susuin di payudara yang lecet tadi. Selesai menyusui baru dioleskan lagi dengan ASI yang kita sudah keluarkan sedikit. Jadi dioleskan. Nanti lama-lama dia sudah ini apa namanya sudah makin bisa membaik. Nah, kalau misalkan terus-menerus lecet sekali, parah, itu harus dihentikan dulu menyusuinya selama 24 jam. Jadi disusukan saja pada payudara yang tidak nyeri, tapi di payudara ini tetap dikosongkan dengan cara diperah menggunakan tangan. Jadi diperah payudaranya, asinya diberikan ke bayi. Diberikan ke bayi tidak boleh menggunakan dot ya medianya karena nanti takutnya bingung puting. Ada cup feeder atau pipet atau sendok yang bisa kita gunakan. Gitu ya solusinya. Kalau misalkan masih berlanjut, kita bisa biasanya pakai krim ya untuk melunakkan. Biasanya juga puting susu lecet itu karena kita pas hamil tidak melakukan perawatan payudara, sehingga dia keras, puting susunya tidak elastis, dia crack ketika dihisap oleh bayi. Nah, makanya rajin-rajin melakukan perawatan payudara itu menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya puting susu lecet atau terjadinya bintik putih tadi di payudaranya gitu ya. Ada krim juga namanya Lansinoh ya. Mungkin sering sekali atau konsultasi ke bidan-bidan yang ada di dekat tempat tinggalnya untuk mungkin treatment apa yang bisa dilakukan atau diberikan gitu ya, obat-obatan yang bisa membantu meringankan dari puting susu yang lecet. Terima kasih. Selanjutnya
Saya izin menyampaikan pertanyaan dari Fatwa Aulia. Mohon maaf, Ibu izin bertanya untuk teknik memutar kecil-kecil dari pangkal ke puting, apakah dari atas saja atau memutar ke seluruh bagian payudara? Terima kasih, Bu. Bisa dijawab, Bu? Oke, untuk teknik memutar kecil-kecil itu dari keseluruhan payudara ya. Jadi gini, sorry. Jadi ini kan kalau misalkan begini, tadi kan memutar kecil-kecil di bagian mana ya? Kok tutup ini ya? Ke bagian atas ini kan ke bawah lagi. Ini ditekan ya, jangan kayak kalau saya kayak santai gitu ya. Tapi ini harus ditekan ya, ditekan. Ini sampai bawah juga. Jadi dia memutarnya sekeliling ya. Kalau misalkan kesulitan, ya tadi nanti kalau misalkan dia ditopang yang satunya, ya sambil ditopang sambil di sekelilingnya. Tapi dioptimalkan di area atas. Ya, dioptimalkan di area atas gitu ya. Kalau misalkan area bawahnya tadi tetap dilakukan, tapi tentu saja tidak akan optimal, tapi tetap harus dilakukan. Jadi di sekelilingnya, begitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Rizky Ayunada Putri. Maaf, Ibu izin bertanya, bagaimana jika ibu hamil yang sudah rajin melakukan perawatan payudara, tetapi setelah melahirkan ASI belum juga keluar? Sekian, terima kasih, Bu. Bisa dijawab, Bu? Oke. Terima kasih Ibu Rizky. Semangat ya. Jadi menyusui itu memang sebuah proses yang tidak mudah tapi sangat worth it untuk dikerjakan atau dilakukan. ASI sebaik-baiknya makanan atau minuman yang harus diberikan kepada bayi. Tidak ada yang bisa menggantikan ASI. Sehingga saya yakin Ibu Rizky berusaha. Nah, sudah melakukan perawatan payudara ketika hamil, tapi kenapa ketika melahirkan ASINya belum keluar? Sebenarnya perawatan payudara yang dilakukan ketika hamil itu juga harus didukung dengan kondisi psikis ibunya yang memang dia tidak boleh stres, ya psikisnya harus enjoy gitu. Kemudian perlu diingat bahwa hari-hari pertama kelahiran bayi ASI memang masih sangat sedikit, khususnya apabila kita tidak lakukan stimulasi, ya. Kenapa? Karena memang ASI ini seperti ini. ASI itu hidup ya. Jadi dia itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhannya bayi. Karena ketika bayi baru lahir itu masih kecil sekali ya. Sekecil kelereng itu lambungnya. Sehingga memang dia tidak butuh ASI yang banyak. Bahkan setetes dua tetes itu sangat cukup untuk memberikan ASI ke bayi. Ya, sekali minum. Jadi nanti misalkan dia on demand 2 jam sekali, 2 jam lagi dia mau menyusui ya dikasih lagi. Yang penting adalah disusuin saja. Terus menerus disusui. Solusinya sebelum menyusui, kalau tadi ya merawatan payudara tetap dilakukan setiap hari ya. Kemudian konsumsi makanan yang bergizi, makan kacang-kacangan, kemudian makan daun-daunan, daun katuk, daun kelor, seperti kemudian makan protein ya, protein hewani gitu ya. Untuk ibunya tuh kalau kita mau produksi ASI kita cukup atau banyak, ibunya harus konsumsi makanan yang bergizi. Karena gimana kita mau memproduksi kalau kitanya tidak berisi? Gitu ya. Itu yang harus kita tekankan. Jadi ibunya makan makanan yang baik, minumnya minimal 2 liter per hari itu minimal kalau bisa lebih sehingga nanti cairannya atau asinya ada yang keluar. Nah, kalau dia nggak keluar, ketika mungkin dia baru lahir nggak apa-apa, yang penting disusuin aja. Bayi bisa bertahan 36 jam dari dia baru lahir ya, dia bisa bertahan untuk dia nggak menyusu gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan dia keluarnya baru sedikit-sedikit. Yang penting disusui. Ketika hisapan bayi itu bisa merangsang let down reflex atau refleks pengeluaran ASI dari payudara. Ya, ketika air liurnya tuh kena ke payudara itu tuh merangsang, hisapannya itu merangsang sehingga semakin sering disusui nanti produksinya akan bertambah. Gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi.
Baik Ibu, ini ada pertanyaan. Izinkan saya untuk membacakannya. Ibu izin bertanya kembali. Apakah puting susu yang satu menonjol dan yang satu tenggelam berbahaya? Kemudian, apakah ada solusi atau tindakan yang dapat dilakukan agar puting sebelahnya dapat menonjol? Sekian, terima kasih. Bisa dijawab? Oke, baik. Terima kasih, Kak Ocha. Ibu Rizky, kalau misalkan yang sebelah menonjol, sebelah enggak, apakah itu normal atau berbahaya? Itu tidak berbahaya. Enggak apa-apa. Yang tidak menonjol berarti kita berikan treatment yang lebih. Tadi ya caranya ketika melakukan perawatan payudara, yang area puting yang tidak menonjol ini ditarik sebanyak 20 kali setelah kita lakukan pengompresan, kemudian kita bersihkan area puting. Setelah itu, kita tarik sebanyak 20 kali. Atau ibu bisa gunakan pompa khusus untuk puting yang tenggelam. Itu ada di marketplace. Ya, pompa puting seperti itu. Atau kalau misalkan lebih mudahnya ibu pergi ke apotik beli sepet atau suntikan yang 10 cc. Ya, jadi sepet atau suntikan yang 10 cc itu, ibu bisa potong bagian ujungnya yang dia tadinya kan ada untuk jarum ya. Itu silahkan dipotong, jadi bentuknya nanti dia seperti ini ya, melingkar seperti ini. Kemudian area yang tadi sepetnya yang di belakang tadi yang ditarik itu dikeluarkan, dipindahkan ke bagian sebaliknya. Nah, nanti itu disedot ke payudara kita di putingnya. Itu adalah trik untuk supaya puting susunya nanti bisa menonjol. Itu dilakukan tadi ditarik, ditarik, ditarik. Nah, senyamannya aja. Kalau udah nyeri gitu ya jangan dilakukan lagi gitu. Nanti diulangi lagi, diulangi lagi. Caranya seperti itu. Ya, semoga membantu ya, Ibu. Nanti mungkin bisa konsultasi di grup bidan membantu ya, di grupnya Langkah Ibu ya, di sana bersama ibu-ibu bidan yang membersamai dan mendampingi. Nanti progresnya bisa ditanyakan. Kalau misalkan ada problem juga boleh ditanyakan di sana. Kalau nggak salah setiap hari Rabu ya ada tanya jawabnya, gitu. Q&A. Ya. Oke. Untuk ke pertanyaan berikutnya. Mohon maaf sedikit sensitif pertanyaannya. Kalau misal menyusui bayi itu rasanya sama dengan pas Pak Su menyusu. Tidak, tidak ya. Saya hamil trimester 3 Bu. Boleh dijawab, Bu? Oke. Baik, Ibu Fala. Rasanya tentunya berbeda. Kalau misalkan Pak Su menyusu nggak sakit, ya, rasanya nggak sakit. Tapi ketika kita menyusui bayi, bayi itu menghisap. Hisapan bayi itu kuat. Ya, hisapan bayi itu kuat. Apalagi kalau yang biasanya anaknya laki-laki ya. Ini hisapannya sangat kuat, sehingga kalau kita salah saja pelekatan, putingnya lecet. Nyerinya puting lecet itu luar biasa, ya. Mungkin sampai menyusui, kalau menyusui sambil nangis, menyusui sambil berdarah, puting susunya itu biasa, gitu ya. Banyak ibu-ibu yang sudah seperti itu. Nah, kita ada di sini supaya meminimalisir atau meniadakan hal itu supaya tidak terjadi pada ibu-ibu sekalian. Jadi rasanya beda. Kalau Pak Su menyusu kan dia tidak disedot sekuat mungkin ya, karena tidak ingin mengeluarkan ASI-nya gitu ya. Tapi kalau bayi, dia lapar, dia haus, dia mau mengeluarkan ASI untuk mengenyangkan dia gitu ya. Jadi dia menghisap dengan sekuat tenaga. Jadi rasanya beda, senut-senut. Tapi kalau misalkan posisi menyusuinya tepat, tidak salah, itu nyaman aja. Dia tidak nyeri, hanya terasa dihisap tapi tidak nyeri. Begitu ya. Baik, untuk sesi tanya jawab mungkin bisa kita akhiri ya, Bu. Terima Baik. kasih Bu Fiska atas jawaban-jawabannya dan juga teman-teman semua atas pertanyaannya yang keren-keren. Sebelum kita tutup acara hari ini, ada dua hal penting. Yang pertama, jangan lupa untuk mengisi post-test yang nanti akan di-share di kolom komentar. Yang nantinya untuk mengukur pemahaman setelah kelas ini. Kemudian yang kedua, silakan juga untuk mengisi link absen yang nanti akan dikirim di kolom chat yang nantinya bagi para peserta yang mengisi absensi akan mendapatkan e-sertifikat. Untuk pengisian post-test bisa dikerjakan dari sekarang.
Alhamdulillah, itulah rangkaian kegiatan kita pada hari ini dimulai dari sesi penyampaian materi dan juga sesi praktik bersama dengan Ibu Fiska. Terima kasih banyak kepada Ibu Fiska atas ilmunya dan juga sesi praktik bersama dengan teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sudah aktif dari awal sampai akhir, semoga ilmunya bermanfaat dan kita bisa ketemu lagi di acara berikutnya. Saya Rosa Zahra, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rosa, terima kasih ibu-ibu sekalian. Semangat terus, selamat sore. Terima kasih Bu Friska, tambah kece badai. Kak Oji nih.